Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Warta Sumsel kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Maret 3 hari ini 3 Maret 2019. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kami hadir guna menayangkan hasil liputan yang telah dihimpun redaksi hari ini. Berikut dua cuplikan utama Warta Sumsel petang ini. Narkoba jenis sabu dan 40.000 butir pil ekstasi bersama dua bandar narkoba lintas provinsi diamankan petugas kepolisian dari salah satu hotel ternama di kota Palembang. Nama besar Sumatera Selatan di cabang olahraga angkat besi dan angkat berat sudah lama tenggelam seiring minimnya prestasi atlet dan kurangnya perhatian pemerintah. Dua berita tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya. Bersama saya Audita Tamara Putri, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Informasi pertama akan kami awali dari kota Palembang. Tim gabungan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Unit Bidum Polresta Palembang, dan Satres Narkoba Polresta Palembang meringkus dua bandar narkoba lintas provinsi, serta menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 40 kg dan pil ekstasi sebanyak 40.000 butir. Tim gabungan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Unit Bidum Polresta Palembang dan Satres Narkoba Polresta Palembang berhasil menggagalkan pengiriman dua jenis narkoba setelah membekuk dua bandar narkoba asal Banjarmasin. Barang bukti narkoba mereka simpan dalam dua koper berukuran besar di sebuah hotel ternama dalam wilayah kota Palembang. 40 kg narkoba jenis sabu dan 40.000 butir pil ekstasi yang diamankan petugas menurut rencana hendak diselundupkan ke Jakarta. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara menerangkan kedua pelaku hendak membawa narkoba ini melalui jalur darat dan air menggunakan kereta api ke kota Bandar Lampung dan Jakarta melalui kapal. Tertangkapnya dua bandar narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya menangkap 4 bandar narkoba di Jakarta dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Mau dikirim ke Jakarta karena yang di Jakarta sudah 10 kilo. Seperti tadi diketahui perjalanan mereka dari sini kemudian lewat kereta api, dari sana mereka akan naik travel ke Jakarta. Hampir sama kelompok ini dengan kelompoknya Leto bersama kelompoknya si Noval yang Bandung itu dengan yang Kendari yang kita sikat 3 karena dia melawan. Teng 3 langsung waktu itu karena mati. Kedua bandar ini terancam hukuman mati atau minimal kurungan penjara seumur hidup. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Masyarakat dituntut berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi politik uang dalam pemilu. Pemilu presiden dan pemilu legislatif akan dilaksanakan pada 17 April 2019 secara serentak di Indonesia. Berkaca pada pengalaman 5 tahun lalu, pemilu kali ini diharapkan dapat berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Keinginan untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, transparan, serta berkualitas perlu didukung semua elemen masyarakat. Koordif Penindakan Pelanggaran Bawaslu Palembang Eko Kusnadi meminta masyarakat untuk melaporkan ke PTPS atau Panwascam jika melihat ada indikasi politik uang yang dilakukan oknum tertentu. Dalam hal ini masyarakat yang menggunakan hak pilihnya nanti, baik itu pemilih milenial maupun pemilih yang memang sudah berhak itu, kiranya untuk melaporkan apabila ada indikasi dugaan money politik yang terjadi di daerah mereka ke pengawas PTPS yang sudah kami bentuk atau kepada PPL atau Panwascam yang ada di mereka. Hal ini kita harapkan guna untuk menjaga pemilu yang memang betul-betul bersih dan netralitas. Eko Kusnadi menyatakan sebagai indikasi politik uang yaitu jumlahnya 50.000 ke atas meskipun berbentuk barang, tetapi bahan kampanye seperti topi, baju kaos dan kartu nama tidak termasuk politik uang asalkan nilainya di bawah Rp50.000. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah hampir setahun dibongkar tanpa kejelasan, renovasi bangunan RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja tahap pertama akan segera terlaksana.
Saat ini tengah dilakukan proses lelang melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Inilah gedung RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja yang diluluh lantakan alat berat awal April tahun lalu. Gedung ini sengaja dibongkar karena pemerintah berencana membangun gedung baru. Pembangunan tahun awal ini akan menelan dana 58,7 miliar rupiah melalui pinjaman PT SMI. Dana tersebut akan digunakan membangun ruang rawat inap 5 lantai serta ruang unit gawat darurat UGD 2 lantai. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku Insinyur Ilman mengungkapkan saat ini lelang pembangunan RSUD tersebut sudah disebarluaskan secara elektronik. Kalau tidak ada halangan pada proses lelang hingga kontrak, Hilman mengungkapkan pengerjaan fisik bangunan akan terlaksana di akhir April atau di awal Mei mendatang. Rumah sakit umum sekarang sudah tayang proses pelelangan. Nanti setelah selesai lelang sudah ada pemenangan, baru kita bisa melaksanakan fisiknya. Kapan itu, Kak? Ya, mungkin bulan 4 akhir atau 5 awal. Mudah-mudahan target itu tercapai, jadi bisa untuk melaksanakan fisik. Berapa, Pak, itu? 58,7 M. Bentuk bangunannya? Ruang rawat inap 5 lantai sama IGD 2 lantai. Terhambatnya pembangunan RRI di Batu Raja ini menurut Hilman dikarenakan panjangnya proses pinjaman dana termasuk masalah aturan Perpres untuk pelelangannya. Muhammad Wiwin TVRI Sumsel melaporkan dari Oku. Saudara, kita beralih ke Kota Prabu Muli. Selama bulan Januari sampai Februari 2019, tercatat ada 38 kasus demam berdarah di Kota Prabu Muli. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain siklus 5 tahunan, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Prabu Muli akhir-akhir ini membuat kasus demam berdarah di Kota Prabu Muli meningkat. Pada Januari tahun ini, Dinas Kesehatan setempat sudah menangani 26 kasus demam berdarah. Sementara data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli sampai akhir Februari, jumlah tersebut menjadi 38 kasus. Tidak hanya anak-anak, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini juga menyerang orang dewasa. Kepala Dinas Kesehatan Hefi Tejo mengatakan, sepanjang tahun 2018 lalu ada 118 kasus atau penderita demam berdarah di Kota Prabu Muli. Jika diakumulasi, jumlah tersebut meningkat jauh pada tahun ini. Sementara daerah yang dianggap rawan penyebab penyakit demam berdarah di Kota Prabu Muli di Kelurahan Patih Galuh, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Mangga Besar, dan Kelurahan Gunung Ibul. Pada bulan ini sudah ada sekitar 26 penderita yang sebelumnya itu sekitar biasanya tahun kemarin itu hanya 12. Dengan semester akhir itu kita kelihatan meningkat. Nah, karena kita kemarin selama 1 tahun itu hanya 118. Selain dilakukan pengasapan atau fogging, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Holdi Efriansyah TVRI Sumsel melaporkan dari Prabu Muli. Dan kita kembali ke Kota Palembang. Perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan hari ini masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai angin kencang dan petir di beberapa daerah tertentu. BMKG Sumsel memprediksi cuaca di Sumatera Selatan hari ini pada siang hari akan terjadi hujan disertai petir terutama di Kota Palembang, Musirawas, Empat Lawang, Banyuasin, Oku Timur, Oku Selatan, Musi Banyuasin, dan Pali. Sedangkan pada malam hari potensi hujan dan petir juga akan terjadi di beberapa daerah diantaranya wilayah Musirawas, Pali, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat Muara Enim. Sementara hujan lokal akan terjadi di Banyuasin, Kota Palembang, dan Ogan Ilir. Suhu udara pada daerah dataran rendah berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius dan daratan tinggi di Empat Lawang, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Lahat, dan Oku Selatan berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius. Tinggi gelombang di Selat Bangka 0,3 hingga 1,2 meter dengan kecepatan angin 6 hingga 15 knot.
BMKG minta masyarakat untuk terus waspada dengan kondisi cuaca, terlebih memasuki masa pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, di mana akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat menimbulkan banjir dan longsor. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Perdagangan beras Sumatera Selatan terpanjang di Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel dan berikut informasi selanjutnya. Berdasarkan survei pola distribusi tahun 2018, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan, mata rantai perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan merupakan terpanjang di Indonesia. Survei pola distribusi rantai perdagangan di Sumatera Selatan melibatkan 4 rantai membuat kenaikan harga beras dari produsen ke konsumen mencapai 28,50%. 4 rantai perdagangan tersebut meliputi produsen, tempat penggilingan, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran sebelum ke konsumen sehingga membuat harga beras menjadi meningkat. Panjangnya mata rantai distribusi beras berdampak terhadap besarnya margin perdagangan dan pengangkutan (MPP), di mana Sumatera Selatan juga tercatat menjadi provinsi yang memiliki MPP terbesar di tanah air untuk komoditi beras sebesar 28,58%, sementara Sulawesi Tenggara menjadi yang terendah. Namun kenaikan MPP di Sumatera Selatan lebih berdasarkan stok beras di agen. Jika stok menurun menunjukkan berkurangnya pasokan dari petani. Sementara di sisi lain, serapan bulog terhadap petani tidak berjalan sesuai harapan karena harga pembelian pemerintah lebih rendah dari harga pasar. Harga yang ditawarkan bulog Rp8.030 per kilogram di gudang Bulog, sedangkan petani menjual Rp8.200 per kilogram dengan kualitas apa adanya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Baju jumputan asal Palembang saat ini makin diminati masyarakat luar Provinsi Sumatera Selatan seperti Jakarta. Bahkan, baju jumputan ini mulai banyak digandrungi kaula muda di sana. Baju serta kain jumputan asal kota Palembang semakin dikenal dan disukai masyarakat luar Provinsi Sumatera Selatan karena motifnya yang telah dimodifikasi. Para pemilik galeri dari Jakarta bahkan tidak sungkan-sungkan untuk berbelanja pakaian serta kain jumputan langsung ke kota Palembang. Mereka mengatakan berbelanja pakaian serta kain jumputan di Palembang lebih banyak pilihan dibanding berbelanja di agen atau tempat produksi pakaian jumputan. Kami dari Jakarta. Jakarta kebetulan ibu punya butik di Tamrin City. Namanya arealnya namanya Dubai Street. Kelihatannya saat ini sudah peminat jumputan dari Palembang ini sudah mulai ramai, artinya diminati selain batik. Dan saya lihat di sini satu yang baru, di mana jumputan dan batik dikombinasi. Untuk memenuhi permintaan kain serta pakaian jumputan, para konsumen yang merupakan pelancong dari ibu kota Jakarta ini mendatangi seluruh toko yang menjual kain serta pakaian jumputan. Salah seorang pemilik galeri di Jakarta, Maria, mengaku pakaian jumputan kini telah banyak disukai kaula muda di Jakarta. Pakaian jumputan kerap dipakai mereka untuk pesta bahkan dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang anak muda juga sudah suka. Kalau dulu kan jumputan hanya untuk orang tua. Sekarang anak-anak ABG juga suka. Jadi dipadu-padan, plusnya itu ke bawahnya pakai celana jeans. Dalam satu pekan, Maria mengaku menghabiskan puluhan potong pakaian atau baju jumputan dan motif yang paling banyak dicari konsumen berupa motif kombinasi perpaduan antara jumputan dan batik. Kain serta pakaian jumputan asal Palembang diakuinya saat ini mampu menggeser kain atau pakaian produksi provinsi lain seperti batik. Pendapatan asli kota Palembang dari pajak restoran dan hotel meningkat hingga 15% dalam 2 bulan terakhir jika dibandingkan dengan periode yang sama dalam 3 bulan terakhir. Hal ini berkat dipasangnya alat pencatat transaksi atau tapping box di hotel dan restoran.
Capaian ini dirasakan sangat menggembirakan untuk mewujudkan target pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan PAD sampai 1,3 triliun pada periode 2019. Meningkatnya pertumbuhan PAD Kota Palembang ini seiring pertumbuhan Kota Palembang dan perekonomian yang semakin membaik serta pendapatan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun. Pemasangan 400 tapping box di hotel dan restoran kerjasama dengan Bank Sumsel Bubble sangat berdampak pada penerimaan PAD dan secara bertahap pemerintah Kota Palembang akan menambah pemasangan tapping box di hotel, restoran sesuai anjuran Ketua KPK Saud Situmorang saat deklarasi optimalisasi penerimaan daerah di Palembang beberapa waktu lalu. Dalam 2 bulan terakhir, PAD Palembang sudah terrealisasi 90 miliar atau plus 15 miliar jika dibanding bulan yang sama. Biasanya dalam periode yang sama hanya meraup 65 miliar rupiah. Optimalisasi pajak terus dilakukan pemerintah Kota Palembang dengan berbagai cara karena menargetkan kenaikan dari capaian tahun lalu 748 miliar menjadi 1,3 triliun rupiah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Banyak dampak yang ditimbulkan dari musim penghujan. Salah satunya menurunnya omset atau pendapatan jasa cuci kendaraan bermotor. Para penawar jasa cuci kendaraan bermotor memang sedikit merasakan penurunan omset jika intensitas hujan terlalu tinggi dan berlangsung setiap hari. Tetapi jika curah hujan tidak terjadi setiap hari, maka dipastikan jasa cucian motor atau mobil akan merasakan panen. Itulah sebenarnya yang diharapkan para pelaku usaha jasa cucian motor. Meski musim penghujan tetapi tidak terjadi setiap hari. Jaya, salah seorang tenaga pencuci motor, mengaku untuk menyelesaikan 5 unit motor saja saat musim penghujan sulit. Tetapi jika hujan dalam 1 minggu hanya berlangsung 1-3 hari saja, maka dirinya bersama rekan-rekannya mampu menyelesaikan puluhan motor untuk dicuci. Ya kalau lagi musim penghujan nih susah nak ngomong lah. Kalau lagi panas ya rame, kalau hujan nih sepi saya kan. Berapa lah sehari kalau hujan ini? Tidak nentu, per orangnya kadang-kadang ada yang dapat 3, ada yang 5, ada yang 2, ya nanti tergantung cuaca ini lah. Biasanya kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya, kalau panas sampai 18, ada yang 20, 1 kali 4, kali 6. Di hari Minggu seperti ini saja hingga pukul 11 siang, konsumen yang menawarkan kendaraannya untuk cuci hanya 3 orang saja. Jaya memprediksi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, konsumen yang mencuci kendaraan paling banyak 5 orang atau kurang. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Warta Sumsel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Sumsel dan berikut informasi selanjutnya. Saudara, di sepanjang Jalan Pangeran Ayin, Kenten, Palembang, saat ini terdapat 4 titik lubang, sehingga sangat mengganggu pengendara yang melewatinya. Kerusakan Jalan Pangeran Ayin, Kenten, Palembang saat ini sangat mengganggu para pengguna jalan. Hal ini sangat membahayakan para pengendara, terutama kendaraan roda 2 yang melewatinya, karena lubang yang dalam dapat membuat kendaraan terjatuh akibat tersangkut di dalam lubang. Kerusakan jalan ini sudah cukup lama terjadi, terutama akibat galian proyek pemerintah beberapa waktu yang lalu. Setelah selesai pengerjaan proyek, lubang yang dibuat hanya ditutup pecahan batu yang dicor seadanya, sehingga saat hujan turun, semen mulai mengelupas. Beberapa warga yang enggan diwawancarai sangat mengharapkan pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan ini, karena sering menimbulkan kecelakaan. Kerusakan jalan ini juga sering menimbulkan kemacetan karena kendaraan yang melintasi mengurangi kecepatannya akibat menghindari lubang yang dalam. Pemerintah Kota Palembang agar dapat segera memperbaikinya, agar pengguna jalan merasa nyaman saat melintasi jalan ini. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Kerusakan Jalan Nasional Palembang Indralaya di kilometer 28 Desa Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir, hingga kini belum diperbaiki oleh pihak terkait.
Meski sejumlah media massa terus memberitakan kerusakan Jalan Palembang Indralaya, namun hingga saat ini belum ada upaya perbaikan sedikit pun dari pihak berwenang. Dalam hal ini Balai Besar Jalan Nasional Wilayah 5 Palembang. Mengingat kondisi jalan semakin hari semakin rusak, kedalaman lubang di badan jalan semakin hari semakin dalam dan melebar, terutama pada musim hujan. Kondisi jalan yang ada cukup membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari, mengingat selain banyak lubang, kondisi jalan juga bergelombang mulai dari rumah makan Tahu Sumedang hingga gerbang Kabupaten Ogan Ilir. Menurut warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya, kerusakan jalan ini sering menimbulkan laka lantas terutama roda 2. Warga sekitar berharap pemerintah terkait segera memperbaiki jalan, paling tidak melakukan tambal sulam guna menghindari laka lantas dan kerusakan kendaraan, terutama kendaraan bertona seberat. Tim Liputan TPD Sumsel melaporkan. Kita kembali ke Kota Palembang. Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api akan segera diresmikan, sehingga masyarakat tidak tergantung dengan angkutan darat untuk mengangkut komoditas hasil bumi. Diresmikannya Pelabuhan Tanjung Api-Api akan mengurangi kepadatan lalu lintas darat maupun sungai yang selama ini terpusat di Pelabuhan Bom Baru. Pengaktifan Pelabuhan Tanjung Api-Api akan dilakukan dengan melengkapi fasilitas pelabuhan, termasuk juga melengkapi fasilitas seperti krain, pergudangan, dan berbagai fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Nelson Firdaus, mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala yang berarti dalam pengelolaan pelabuhan. Dengan hadirnya Pelabuhan Tanjung Api-Api diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas baik di darat maupun di sungai. Intinya terhitung mulai hari ini itu sudah bisa dioperasionalkan. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, artinya mungkin ada yang masih kurang sambil berbenah. Ini sudah dioperasionalkan, sudah resmi. SK Dirjen sudah turun Dirjen Perhubungan Laut. Terkait dengan mengurangi kepadatan lalu lintas, saya kira secara otomatis dengan adanya pelabuhan ini berfungsi, maka yang tadinya semua tertumpu kepada Pelabuhan Bom Baru, paling tidak ada yang sudah dioperasi lewat dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Namun pemanfaatan pelabuhan ini hanya sebatas kapal dengan jenis LCT atau landing craft dan tongkang, sementara untuk kargo belum dapat bersandar dan masih harus ke Pelabuhan Bom Baru. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Program restorasi yang dilakukan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia berhasil memulihkan 102.000 hektar lahan gambut di Sumatera Selatan. Ribu hektar lahan gambut yang direstorasi merupakan sepertiga dari total lahan yang mengalami kerusakan. Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia tahun 2016, luas lahan gambut yang mengalami kerusakan di wilayah Sumatera Selatan mencapai 615,9 ribu hektar. 477,86 ribu hektar merupakan lahan konsesi, 48,36 ribu lahan konservasi, dan 89,68 ribu hektar lahan tidak berizin. Mirna A. Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia menjelaskan restorasi lahan gambut yang rusak dilakukan dengan pembasahan. Melalui mekanisme tugas pembantuan pemerintah daerah, pada tahun 2018 telah dibangun 99 sumur bor, 516 sekat kanal, dan upaya penimbunan kanal untuk program pembasahan ekosistem gambut. Mirna Safitri mengungkapkan proses pembasahan lahan gambut ini membutuhkan waktu yang lama. Tim Liputan TVRI melaporkan dari Palembang. Saudara, selain minimnya kesadaran masyarakat, bertumpuknya sampah di sejumlah titik dalam wilayah Kota Palembang juga disebabkan kurangnya petugas kebersihan. Jumlah petugas kebersihan di Kota Palembang saat ini mencapai 350 orang, padahal untuk mengcover seluruh Kota Palembang dibutuhkan sedikitnya 600 petugas. Tidak sebandingnya jumlah petugas dengan produksi sampah di Kota Palembang yang mencapai 1.200 ton per hari, menyebabkan sebagian besar sampah tidak terangkut, sehingga menimbulkan penumpukan dan keluhan dari masyarakat yang melintas. Dengan 350 petugas kebersihan, jumlah sampah yang terangkut hanya 900 ton per hari, selebihnya 300 ton menunggu untuk diangkut.
Selain kekurangan petugas kebersihan, khususnya pengangkut sampah, tidak terangkutnya sampah juga disebabkan minimnya peralatan seperti kontainer dan truk pengangkut dari lokasi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Produksi sampah di Kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data yang diperoleh TVRI menyebutkan kurun waktu 2015-2016 jumlah produksi sampah antara 700 sampai 800 ton per hari, kini sudah mencapai 1.200 ton per hari. Tingginya jumlah produksi sampah ini terjadi seiring meningkatnya jumlah penduduk di Kota Palembang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Berikut informasi selanjutnya. Aktivitas ini berlangsung di tengah kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-104 dan DIM 0418 Palembang bersama JIP Palembang Nian atau JPN menyisihkan waktu dan rezeki dengan berbagi sesama di Kecamatan Gandus. Sudah lebih dari 2 tahun, kelompok JIP Palembang Nian atau JPN melakukan adventure baik di sirkuit Lanut Sribulyo Herlambang maupun sirkuit Pulau Kerto Gandus Palembang. Semua ini dilakukan berdasarkan hobi sekaligus upaya menjalin silaturahim dengan para off-roader dari berbagai komunitas. Di setiap kegiatan adventure selalu menyisihkan sebagian rezeki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini juga dilakukan JPN bersama Dandim 0418 Palembang, serangkaian kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD Dandim 0418 Palembang ke-104 di Kelurahan Pulau Kerto Gandus Palembang. Menurut Dandim 0418 Palembang, Letkol Infantri Honi Havana, TMMD salah satu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita hanya perantara, menjalin menyelenggarakan kawan-kawan inilah yang menyelenggarakan, yang berkontribusi, yang memberikan bantuan secara tulus ikhlas untuk masyarakat. Kita hanya menjembatani dari TMMD ini, harapannya tentunya akan lebih mengoptimalkan, mengefektifkan pencapaian tujuan awal tadi, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Pulau Kerto Palembang ini, Pak. Selain bisa membantu membangun dan perbaikan jalan, dalam program TMMD juga peduli sesama. Program peduli sesama ini menurut Ketua JPN Palembang Harobin Mastopa, salah satu rangkaian pada setiap kegiatan adventure JPN. Selain menyalurkan hobi berpetualang, juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dengan TMMD kita bersyukur dengan seluruh tenaga yang ada oleh TNI Angkatan Darat, ini bisa diselesaikan dengan baik dan hasilnya sangat bagus. Dan bukan saja jalan, di sini kan ada juga masalah rumah ibadah dibenahi, ada juga siskamling, poskamling segala macam. Inilah manfaat dari ini. Nah, ini semua tentu karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Palembang, Pak Wali Kota Pak Arnojoyo dengan Pak Dandim. Pada kegiatan kali ini, JPN memberikan hadiah Rp50.000 untuk setiap anak, serta membagikan sembako 300 paket. Indra Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sudah sejak lama, atlet angkat berat dan angkat besi dari Sumatera Selatan nyaris tak dikenal lagi. Minimnya prestasi serta sedikitnya atlet olahraga ini tidak lepas dari keterbatasan peralatan yang dimiliki dan digunakan para atlet saat ini. Atlet angkat berat dan angkat besi dari Sriwijaya Barbel Club atau SBC Palembang sejak tahun 70-an cukup disegani lawan. Sebut saja diantaranya Mailan Abdullah, Heri Yasin, Yanto Arifin, Sutrisno sudah sangat disegani lawan-lawan dari berbagai daerah di tanah air. Sehingga menurut salah seorang atlet angkat berat dari SBC Palembang, Yamin, setiap ada kejuaraan angkat berat dan angkat besi, mereka segan untuk masuk dalam pool atlet dari Sumatera Selatan. Sudah sejak lama menurut Yamin yang biasa disapa Otong, nama atlet Sumsel sudah tenggelam. Kalau pacak angkat berat di Sumsel tuh bisa maju lagi kayak zaman kami dulu kan tahun 2000-an sekian itu. Bukan main kalau pas lagi nak bertanding.
Woi, Sumsel datang. Asal ditanya Sumsel datang belum? Nah, itu. Itu kalau rombongan kami itu di kelas-kelas macam aku kan. Banyak lagi kami itu kalau setiap pertandingan walaupun daerah-daerah lain pasti Sumsel ditanya. Nah, sekarang ini beku. Sumselnya tak katik nah. Asal ditanya mana Sumsel? Hai, kosong dah. Tak ada ngisi lagi nih. Nah, itu. Kadang-kadang kasihan juga. Minimnya prestasi serta sedikitnya atlet yang berminat untuk menggeluti olahraga prestasi ini tidak lepas dari keterbatasan peralatan yang dimiliki dan digunakan para atlet saat ini. Karena untuk saat ini mereka para atlet baik yang difabel maupun non-difabel memanfaatkan barbel dan kelengkapan yang sudah tua. Mereka sebetulnya sudah sejak lama berencana untuk memperluas area latihan dan memperbarui fasilitas. Namun kesulitan biaya dan dukungan dari yang benar-benar peduli untuk kemajuan angkat berat dan angkat besi Sumsel ke depan. Edis Bronson, Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Taman Kambang Iwak Kecik yang berada di samping Masjid Taqwa Palembang menjadi salah satu tempat favorit warga Kota Palembang untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga. Walaupun Taman Kambang Iwak Kecik tidak seramai Taman Kambang Iwak Besar atau Kif Park, namun lokasinya yang berada di tengah Kota Palembang menjadi salah satu tempat favorit warga untuk bersantai dan berolahraga pada pagi hari. Apalagi pada hari Minggu, warga lebih memilih tempat ini karena tidak terlalu ramai orang berjualan. Fajar, salah satu pengunjung Kambang Iwak Kecik, menuturkan setiap hari Minggu selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kambang Iwak Kecik karena lokasinya yang berada tepat di tengah Kota Palembang. Juga tidak terlalu ramai orang yang datang dan berjualan sehingga dapat melakukan olahraga dengan santai. Kambang Iwak Besar pertama tidak cocok lagi untuk olahraga. Kalau terlalu ramai orang berjualan. Tidak cocok. Jadi tidak fokus lagi untuk olahraga, Pak ya? Iya. Apa yang kurang di sini, Pak? Di sini yang kurang yang pertama fasilitasnya WC, kotak-kotak sampah itu mungkin perlu diperbaiki lagi ya. Hilang. Namun disayangkan masih kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan karena membuang sampah ke dalam kolam. Ini dapat mencemari air kolam hingga menyebabkan habitat ikan di dalamnya akan mati. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dan sekarang kita ikuti segmen Lintas Andalas. Lintas Andalas pertama dari Provinsi Riau. Jajaran Polda Riau amankan 6 pelaku pembakaran lahan. Pengungkapan terbanyak dilakukan Polres Dumai. Sedangkan luas lahan terbanyak di sejumlah daerah di Provinsi Riau mencapai 1.000 hektar lebih. Hingga akhir Februari 2019, jajaran Polres Dumai mengamankan 4 pelaku pembakaran lahan di sejumlah daerah. Satu perkara yang ditangani sejak bulan Januari lalu sudah memasuki tahap 1, sedangkan 3 perkara yang berhasil diungkap bulan Februari masih penyidikan. Sementara itu untuk luas lahan yang terbakar di Kota Dumai sampai dengan Kamis kemarin mencapai 90 hektar. Dari 22 lokasi kebakaran mayoritas api sudah dapat dipadamkan, hanya tinggal 7 titik lokasi kebakaran saja yang masih terlihat kepulan asap tipis. Karhutla yang sudah ditangani ya dari bulan Januari hingga Februari itu ada 4 LP, 4 laporan polisi Karhutla dengan 4 tersangka. 1 LP sudah tahap 1, 3 LP sedang dalam penyidikan. Kapolda Riau Irjen Polisi Widodo Eko Prihastopo menegaskan kondisi terkini kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau sudah dapat ditangani dengan menggunakan heli Super Puma milik TNI Angkatan Darat. Kapolda Riau bersama dengan Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Infanteri Muhammad Fajar, serta Dan Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Penerbang Roni Moninka melakukan patroli udara guna memantau kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Setiap saat ya, jadi memang sampai dengan saat ini Polda Riau ya dalam hal ini di Reskrimsus itu telah menetapkan 6 tersangka berkaitan dengan peristiwa Karhutla.
Kemudian kegiatan kemarin yang saya perintahkan untuk turun langsung menuju ke Rupat itu masih dalam pendalaman, jadi belum bisa ditentukan itu sebagai tersangka. Update terkini yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru menyebutkan jumlah titik api di Riau pada Sabtu 2 Maret 2019 terdeteksi 23 dan hotspot terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 14 titik. Dari Kota Dumai, Provinsi Riau, Rono Simamora, TVRI melaporkan. Tim Patroli Gugusan Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut berhasil amankan 4 unit kapal ikan asing asal Vietnam di perairan Kepulauan Riau. Pada proses penangkapan tersebut, kapal ikan asing sempat berupaya menghindar. Kejar-kejaran di tengah laut dengan tembakan peringatan ke udara juga dilakukan oleh kapal KRI. Beginilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing yang berhasil diabadikan oleh anggota tim setelah melakukan pengejaran yang cukup lama. Tim patroli KRI Bung Tomo 357 berhasil mengamankan 4 kapal yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Terlihat dalam upaya melarikan diri menghadang dari petugas perikanan negara Vietnam untuk membantu para kapal ikan ilegal tersebut untuk melarikan diri dari kejaran tim patroli TNI Angkatan Laut. Akhirnya tim patroli berhasil melumpuhkan kapal ikan asing tersebut. Dari penangkapan, petugas berhasil menyita 4 unit kapal yang dilengkapi jaring tor dan kelengkapan penangkapan ikan lainnya. Selain itu, anggota Guspurla Koarmada 1 amankan 32 orang kru beserta 4 palka ikan hasil tangkapan sebagai barang bukti. Komandan Guspurla Koarmada 1 Laksamana Pertama Irwansa menegaskan saat pengejaran tersebut awalnya tim patroli mendeteksi ada 9 unit kapal ilegal. Namun saat proses penangkapan sempat terjadi kejar-kejaran dan terlihat ada bantuan dari petugas perikanan negara Vietnam untuk menyelamatkan nelayan mereka dan mengiringnya masuk kembali ke perairan Vietnam guna menghindari pengejaran oleh KRI Bung Tomo. Jadi kemudian selama pengejaran ini kita juga dihalang-halangi oleh kapal pengawas perikanan Vietnam itu sendiri, dan mereka memanggil pengawas perikanan yang satu lagi. Yang pertama itu KN 214, yang kedua KN 263 yang datang membantu untuk ikut menghalang-halangi proses pengawalan yang kita laksanakan. Atas perbuatannya, kapal ikan tersebut akan disita negara dan para kru kapal akan dijerat pasal 93 dan 27 Undang-Undang Nomor 45 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 20 miliar rupiah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kontributor TVRI Rizky Kurniawan melaporkan. Saudara, lintas andalas selanjutnya dari Provinsi Lampung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggerebek sebuah rumah di Kota Sepang, Bandar Lampung yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Dari penggerbekan tersebut, BNN Lampung menyita 5 kg sabu dan menembak 2 orang bandar narkoba. 1 di antaranya meninggal dunia. Dari penggerebekan di sebuah rumah di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung tersebut, petugas BNN Provinsi Lampung menembak 2 bandar narkoba dan menyita 5 kg sabu-sabu. BG tewas dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ditembak petugas BNN Provinsi Lampung karena melawan ketika akan ditangkap. Sedangkan MO mengalami luka tembak di bagian kaki. BNN Provinsi Lampung juga menangkap 6 bandar narkoba dari 2 kasus peredaran narkoba. Dari ke-6 bandar narkoba yang ditangkap, petugas BNN Lampung menyita 8 gram sabu dan 3.829 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi Lampung, narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut berasal dari Sumatera Selatan, Aceh dan Pekanbaru yang rencananya akan diedarkan di Provinsi Lampung dan dikirim ke Pulau Jawa.
Kepala BNN P Lampung Brigjen Tagam Sinaga menjelaskan, BNN Provinsi Lampung sejak Januari 2018 telah menangkap 35 orang tersangka kasus peredaran narkoba. 9 orang diantaranya tewas ditembak karena melawan ketika akan ditangkap, dan 21 tersangka lainnya mengalami luka tembak di bagian kaki. Tagam Sinaga menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi terkait peredaran narkoba di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi gudang, jadi sebenarnya yang kita tangkap ini sisa masuk udah ke gudang. Kemudian begitu sebagian dia keluar dari gudang, disitulah bocor informasi itu. Lintas provinsi nih, Jenderal? Iya, lintas provinsi. BNN itu kan mengungkap jaringan antar provinsi. Jadi dari 9 orang ini 1 meninggal? Ya, 1 meninggal dia. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Padang Panjang akan memasang alat pendeteksi gempa di lokasi bencana gempa bumi Solok Selatan. Hal ini dilakukan guna mengetahui pergerakan gempa di daerah tersebut. Dari catatan BMKG, gempa yang terdeteksi sejak hari pertama 28 Februari hingga 2 Maret 2019 telah terjadi gempa bumi sebanyak 6 kali. 1 diantaranya yang berkekuatan di atas 5 skala Richter dan 5 gempa lainnya berkekuatan kecil di bawah 5 skala Richter. Penyebab utama gempa darat di Solok Selatan ini disebabkan dari pergerakan sesar suliti karena ada beberapa cabang sesar suliti ini yang belum terdeteksi. Hal ini sama dengan sumber gempa yang terjadi di Kabupaten Solok beberapa waktu lalu. Pemasangan alat pendeteksi gempa bumi ini dikarenakan adanya laporan masyarakat yang merasakan gempa berulang kali yang tidak terdeteksi oleh BMKG. Untuk itu BMKG melakukan pemasangan alat pendeteksi untuk mengetahui perkembangan pergerakan tanah di lokasi bencana gempa bumi. Coba cek pasang peralatan di lokasi. Dari kejadian tersebut terdapat 479 unit rumah rusak, 116 unit diantaranya rusak berat, 152 unit rusak sedang, dan 209 unit rusak ringan, tersebar di 3 kecamatan dan 7 nagari. Demikian laporan di Kilesmana, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke Provinsi Sumatera Barat. Sejak awal tahun hingga hari ini, Puskesmas Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat sudah menemukan 6 kasus demam berdarah di wilayah kerja mereka. Sebagian besar kasus DBD tersebut sempat dirawat di rumah sakit dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Puskesmas Simpang 4 menemukan 6 kasus demam berdarah di wilayah kerja mereka sejak awal tahun 2019. Temuan kasus DBD itu tersebar di sejumlah jorong dan menyebabkan masyarakat terdampak DBD harus dirawat di rumah sakit dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Puskesmas Simpang 4 Fitria mengatakan jumlah kasus DBD di wilayah kerjanya terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya di Pasaman Barat. Semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih diduga sebagai salah satu faktor berkurangnya jumlah kasus DBD. Meski demikian, pihak Puskesmas tetap melakukan pemantauan dan sosialisasi mengantisipasi DBD, seperti melakukan peninjauan lingkungan dan tempat tinggal pasien yang sudah dinyatakan positif. Bahkan 7 orang bidan desa yang menjadi ujung tombak di lapangan terus melakukan sosialisasi dan pemantauan. Setelah dilakukan pemantauan, sebagian besar kasus DBD disebabkan adanya sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal dan rumah masyarakat, seperti genangan air di bak penampungan, kulkas, atau tadah minuman ternak, tidak diketahui masyarakat sebagai tempat sarang nyamuk. Selain pendekatan persuasif kepada masyarakat, petugas meminta masyarakat bisa menjaga lingkungan dari sarang nyamuk, serta menjaga pola makan. Jika masyarakat menemukan adanya kejanggalan atau sakit diduga DBD, diminta segera berkonsultasi ke bidan desa atau puskesmas, sehingga bisa ditangani secepat mungkin. Menurut data bulan Januari, wilayah kerja Puskesmas Simpang 4 yang menderita demam berdarah itu lebih kurang 3 orang. Dan bulan Februari juga 3 orang. Jadi alhamdulillah tidak ada penambahan. Karena di sini kami melakukan untuk mengatasi demam berdarah ini yang memegang program demam berdarah. Kalau ditemukan penderita demam berdarah, langsung kita melakukan kunjungan dan penyuluhan kepada pasien tersebut.
Berdasarkan pantauan dan data Puskesmas, tingkat kunjungan pasien juga mengalami peningkatan, yakni berkisar 100 orang per harinya. Dari total 29.000 jiwa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sebagian besar dari pasien mengeluhkan ISPA, hipertensi, dan sejumlah penyakit bawaan lainnya. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Lintas Andalas selanjutnya dari Provinsi Lampung. Saudara, tahun 2019 merupakan tahun terakhir penilaian terhadap penyelenggaraan standar pelayanan publik. Untuk itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung berharap agar seluruh kepala daerah yang daerahnya akan menjadi objek penilaian kepatuhan di tahun 2019 dapat mengevaluasi dan membenahi pelayanan. Penilaian kepatuhan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan standar pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik masuk dalam KPJMN 2015-2019. Untuk itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rahman Yusuf mengatakan, karena kelanjutan program penilaian pelayanan publik belum diketahui, maka pihaknya berharap agar seluruh kepala daerah yang daerahnya akan menjadi objek penilaian kepatuhan di tahun 2019 dapat mengevaluasi dan membenahi pelayanan. Pasalnya, jika tahun ini masih mendapatkan merah, maka untuk seterusnya citra daerah tersebut untuk penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan publik akan tetap merah. Jadi kalau terkait dengan penilaian standar kepatuhan pelayanan publik, itu memang kemarin kan kita melakukan dari 2013, tapi mulai 2015 sampai 2019 itu masuk ke dalam RPJMN, jadi program pemerintah secara nasional kan gitu. Sehingga nanti kita belum melihat kalau di 2019 sudah bisa dipastikan pasti akan ada lagi penilaian itu karena memang masuk RPJMN. Tapi setelah itu memang akan kita kaji lagi apakah kemudian kebijakan pemerintah akan memasukkan itu lagi masuk ke RPJMN berikutnya atau memang akan ada pola baru kan. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung sendiri pada tahun 2019 akan melakukan penilaian terhadap 6 kabupaten yang masih berada pada zona kuning dan merah pada tahun 2018, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang, ditambah dengan 3 kabupaten yang akan menjadi objek penilaian kepatuhan untuk pertama kalinya di tahun 2019, yaitu Kabupaten Mesuji, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Listri Siawati dan Hirmadi, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Warta Sumsel. Terus perbarui informasi Anda di TVRI Sumatera Selatan, Jembatan Informasi Wongkito. Saya Audita Tamara Putri mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.